Baiklah, sebelumnya Bapak akan ada sedikit motivasi untuk kalian. Motivasinya yaitu, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu akan harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ada yang tahu nggak itu motif apa? Kutipan dari siapa? Anggi tahu Pak. Tahu Pak. Anggi tahu ya? Enggak apa katanya sebenarnya silahkan sih Pak. Nggak tahu. Bapak itu. Kita belajar dengan Bapak, ada sedikit aturan yang harus kalian pahami, yaitu pertama dilarang mengobrol selama jam pelajaran berlangsung, yang kedua dilarang bermain handphone selama jam pelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tentang kebijakan tanpa paksa. Baiklah, untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, tolong Anggi bisa skip, yaitu tentang kebijakan tanam paksa. Yang pertama yaitu sejarah tanam paksa di Indonesia. Tanam paksa adalah salah satu sistem ekonomi yang sangat kontroversial dan memilukan dalam sejarah Indonesia. Praktik ini diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 dan berlangsung hingga abad ke-20. Tanam paksa adalah suatu sistem di mana penduduk setempat diperintahkan untuk menanam tanaman tertentu, biasanya komoditas ekspor seperti kopi, tembakau, atau gula, dengan tanpa imbalan yang layak. Next. Baiklah, latar belakang kebijakan tanam paksa. Pada awal abad ke-19, Belanda menjajah wilayah Indonesia dengan tujuan utama untuk menguasai sumber daya alamnya. Pada saat itu, Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan hasil bumi seperti rempah-rempah, kopi, tembakau, dan gula. Untuk mengoptimalkan penghasilan dari ekspor, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk menerapkan sistem tanam paksa. Selanjutnya tolong Nabila dibaca dulu. Dampak positif dan negatif kebijakan tanam paksa. Pertama, eksploitasi tanam paksa menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap petani pribumi yang dipaksa untuk bekerja tanpa upah yang layak. Kedua, kemiskinan. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar petani, menyebabkan kemiskinan yang meluas di kalangan mereka. Dan terakhir, pemberontakan. Penerapan tanam paksa memicu berbagai pemberontakan dan perlawanan, seperti pemberontakan petani Banten dan pemberontakan petani di Tapanuli, sebagai bentuk proses terhadap eksploitasi dan penindasan. Baiklah, sebelumnya ada pertanyaan? Pak, izin tanya. Ya, silakan tadi. Apa penyebab diterapkannya sistem tanam paksa di Indonesia? Baiklah, penyebab diterapkannya sistem tanam paksa di Indonesia yaitu karena kekosongan kas dan menurunnya utang pemerintah Hindia Belanda yang menjadi faktor utama pemerintah kolonial menerapkan kebijakan tanam paksa. Bapak ada pertanyaan untuk kalian, yaitu seputar materi tadi, yaitu siapa yang mempelopori kebijakan tanam paksa di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Silakan menjawab. Gubernur Jenderal Van den Bosch. Baik, jawabannya benar. Baiklah, di sini untuk tugas minggu depan Bapak akan Dua kali Pak. Bisa nggak Pak? sebelumnya Bapak akan bagi kelompok dulu ya.
Untuk indikator penilaiannya, tolong dicatat ya perwakilan kelompoknya. Iya, Pak. Oke. Sudah catat? Sudah. Jadi cuma 11 kelompok yang akan dilaksanakan untuk minggu depan. Karena waktu sudah mau habis, jadi Bapak akan tanyakan kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu sejarah tanam paksa Indonesia adalah bagian penting dari pelajaran bangsa ini menuju kemerdekaan dan kesejahteraan. Meskipun telah lama berlalu, pengalaman pahit ini harus tetap diingat sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Baiklah, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas disiapkan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin keluar ya. Ya, Ya.